masih membahas kiprah wanita dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia, dan masih bersama Ibu Suryani Motik, Bapak Agus Muharram, dan Bima Yudhistira. Ya, Mas Bima, tadi saya tanya, seringkali kita tuh tadi Anda bilang kan kita import masih lebih tinggi ya dibandingkan yang e-commerce di dalam negeri kan. Nah, seringkali di dalam UKM ini sebenarnya ingin didorong, tapi kurang ada manajemen mutu ya. Bahkan kalau kita lihat di Thailand lagi, itu ada yang membantu untuk menjaga mutu ya dari mulai input sampai output gitu. Nah, kita ini belum, masih masing-masing ya. Jadi ya perjuangannya sendiri-sendiri. Tidak ada institusi yang digunakan untuk membuat mereka itu lebih bermutu, lebih berkualitas gitu. Kalau nggak minta ya nggak dikasih gitu. Jadi tidak ada secara otomatis. Gimana menurut Anda? Jadi saya kira kan cukup banyak kemudian lembaga-lembaga ataupun kementerian yang punya program pemberdayaan UMKM. Hampir semua menteri ada. Iya, gitu kan. Iya. Bahkan beberapa regulator yang tidak terkait langsung dengan UMKM punya dalam bentuk CSR kah, misalkan BUMN seperti itu ya. Tapi itu tidak punya satu koordinasi, yang kedua tidak sustainable. Artinya adakan pelatihan, proyekan gitu ya. Kemudian setelah pelatihannya selesai, bagi-bagi souvenir, setelah itu ya sudah. Nggak berlanjut, nggak continue. Padahal yang penting untuk pemberdayaan UMKM itu adalah sustainability atau keberlanjutan ya. Dan kalau kita lihat juga pembenahan dari supply set, apalagi di era teknologi sekarang gitu ya. Bagaimana kemudian tadi belajar untuk memperbaiki kualitas produk itu dengan mudahnya dipelajari lewat YouTube, lewat internet. Dan yang menarik lagi ternyata kalau dihubungkan dengan peran wanita, ada survei dari Job Planet bahwa yang mendaftar untuk program-program IT itu sebagian 60% lebih adalah perempuan. Jadi saya lihatnya justru posisi laki-laki ke depannya dalam dunia per-IT-an itu makin tergeser oleh perempuan. Oh gitu ya. Jadi nanti perempuan laki-laki malah masak di rumah juga ada lagi. Itu yang artinya memang kalau kita bicara soal apakah perempuan bisa nggak sih kemudian mengupgrade UMKM, mengupgrade kemudian IT dan segala macam sehingga produk UMKM lebih berkualitas, pasarnya bisa lebih luas karena di era e-commerce kita bisa lempar barang kemanapun gitu ya. Jadi ini yang kemudian belum ditangkap saya kira oleh pemerintah. Jadi ada institusi yang benar-benar ini ya, jadi jangan semua punya tapi nggak ada satupun yang ngurusin gitu ya. Ego sektoral masing-masing gitu kan artinya. Masih tinggi seperti itu ya. Bu Yani, ini yang ada juga yang menarik begini, ini kan kiprah perempuan semakin besar ya, tapi kan nggak semua laki-laki itu bisa menerima kiprah perempuan, apalagi kalau perempuan pendapatannya lebih besar. Itu kadang-kadang juga menjadi konflik gitu ya. Nah ini bagaimana ya untuk bisa tetap mereka bisa menjalankan dengan baik, tetapi dan konflik itu bisa diredam dan mereka mengakui perempuan memang lebih berhasil gitu. Ini nggak gampang loh di Indonesia menurut saya. Saya pernah bikin penelitian terkait dengan itu. Jadi kerjasama dengan waktu itu WHO. Bukannya WHO, ILO. ILO. Nah, kerjasama dengan ILO untuk di wilayah Jawa, itu Jawa dan Sumatera. Jadi pertanyaannya sederhana, kalau perempuan punya kesempatan untuk berkembang, tapi suaminya tidak mengizinkan, sikap apa yang diambil? Rata-rata nggak ada lo yang mau berkembang. Oh gitu, jadi ya udah ikut suami gitu ya. Jadi ini kan sangat menyedihkan. Berarti apa, ada yang salah kan dalam pendidikan kita. Nah, jadi sebenarnya dalam pendidikan kita, dan kita juga pernah bikin penelitian tuh. Jadi bahwa persoalan laki dan perempuan di Indonesia bukan persoalan agama, persoalan budaya. Kita pernah bikin pelatihan di Jawa, terus di Bali yang mayoritas orang Hindu, Jawa mayoritas orang Islam, dan di Manado yang mayoritas orang Kristen. Semua itu rata sama. Jadi perempuan lebih mengalah dan memberi kesempatan kepada laki-laki gitu. Kecuali kepepet ya. Artinya kalau lakinya nggak ada pendapatan baru dia maju gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu saya kira soal gender mainstreaming itu sebenarnya yang perlu diedukasi, yang perlu disosialisasi laki-laki, bukan perempuan gitu loh. Jadi kalau misalnya ada peluang sama, terus antara perempuannya lebih punya peluang lebih besar, laki-laki mesti mulai dididik supaya lebih ikhlas, ngasih kesempatan. Punya pengalaman, punya pengalaman. Pak Agus gimana Pak Agus? Jadi saya alami sendiri ya. Istri saya juga bekerja. Ya, jadi kami memang berharap nih, saya pribadi, itu jam kerja wanita tuh harusnya dipertimbangkan kembali. Bayangkan kalau disuruh absen ya, jam 8 pagi. Di Jakarta ini pulang pergi aja udah berapa jam ya? 4 jam. Istri saya itu siap ke kantor itu 5:30 udah berangkat. Jadi putra putri saya hanya 2 ya.
dibesarkan dalam situasi yang dengan pembantu rumah tangga ya. Curhat ya. Jadi ini pengalaman. Ya. Alhamdulillah kami bisa. Untung sukses ya. Cuman Pak, kan tidak setiap orang bisa memanage. Jadi kami usulkan kalau perempuan itu lebih baik masuk kantor tuh jam 10 lah. Ya, jangan jam 8. Nyiapin makan. Jadi gitu. siapkan dulu. Wah, ini Bapak masih diskriminasi nih maksudnya dong. Bukan, ini untuk generasi ke depan loh. Hati-hati loh. Ini bukan hal yang apa, menurut hemat saya jangan dianggap enteng gitu ya. Karena sekarang lingkungannya makin berbahaya ya sekarang. Kalau tidak salah Pak Yusuf Kala, wakil presiden kita ya, itu mengusulkan meninjau kembali jam kerja perempuan. Ya, tapi perempuan cuti juga aja harus suruh lebih panjang Pak dari 3 bulan. Jadi artinya perempuan juga kalau bisa ya menyadari mungkin pendapatannya gajinya harus lebih kecil, jam kerjanya kecil ya. Bukan ini untuk generasi ke depan. Misalkan masuk kantor jam 10 karena kemacetan di Jabodetabek itu tinggi. Nah, pulang jam misalkan kalau kita kan jam ini bicaranya masih kerja zaman old. Kalau kerja zaman now nggak perlu lagi jam harus kehadiran. Tidak. Nah, iya. Saya betul. Jadi maksud saya nih yang formal, yang formal yang masuk karyawan, pegawai negeri. Itu. Tapi kalau untuk wirausaha sih dia tadi seperti yang saya sampaikan tidak mengenal waktu, ruang dan ini. Tapi artinya ini khususnya perlu masukan gitu ya untuk kayak gitu ya. Pegawai negeri kan jumlahnya hampir 5 juta. 5 juta. Mungkin setengahnya itu. Ini untuk pegawai lah khususnya ya. Iya, Mas Bima, kan seringkali sekarang ini perempuan berhasil dan banyak kan justru karyawannya pria kan. Nah, ini kalau di dalam keseharian atau kinerja itu bagaimana, apa nggak kesulitan untuk menangani kalau karyawan itu banyak laki-laki? Iya. Justru pertama pembuktiannya. Soalnya Bima bosnya perempuan. Di Indef bosnya perempuan, betul. Jadi kalau kita lihat antara produktivitas ya, pria dan wanita. Ternyata sekarang sudah mulai apple to apple. Kalau dulu kemudian mengerjakan karyawan perempuan banyak cutinya dan segala macam, walaupun kemudian banyak liburnya katakanlah begitu, tetapi tingkat produktivitasnya juga bagus. Dan ini terbukti dari 53% perempuan itu bekerja sekarang di nasional itu lebih dari 35 jam seminggu. Oh, 35 jam ya? Jadi kita bisa bilang kemudian produktivitas karyawan perempuan dan laki-laki sekarang lebih prefer yang laki-laki, belum tentu juga. Dan kalau beberapa hal misalkan sekarang yang lagi tren anak muda adalah bekerja di bidang startup dan data scientist misalkan, itu kalau data programmer yang terlalu jelimet itu dibutuhkan karyawan perempuan justru. Itu tadi saya bilang kedepannya jangan-jangan yang laki-laki ini mulai tergusur nih di bidang IT. Lebih jelimet tadi ya. Karena dan lebih teliti. Itu faktanya di beberapa perusahaan startup yang besar, yang unicorn, itu data scientistnya beberapa bisa dibilang lebih dari 50% adalah perempuan. Kalau kita lihat mungkin di Indonesia ini termasuk yang ini ya, lebih terbuka ya wanita itu bekerja ya. Di negara-negara lain masih juga banyak ya, kalau negara berkembang maksud saya. Kalau negara maju kan sudah setara lah untuk laki-laki dengan perempuan ya. Nah, kalau kita lihat dari tadi kontribusi yang 56% ya, itu kan kelasnya bagaimana? Kelas atas, menengah, bawah, berapa besar yang kelas atas, berapa yang menengah yang bawah, berapa yang bawah kelas? Ya, itu memang ini berhubungan juga tingkat produktivitas tadi dengan jam kerja gitu, berhubungan dengan tingkat ekonomi juga. Memang ada hubungannya. Jadi semakin kemudian dia masuk ke dalam 40% kelas yang paling bawah, pengeluaran terbawah, itu memang jam kerjanya lebih panjang biasanya. Lebih panjang. Jadi bisa dan belum tentu digaji masalahnya ya, atau gajinya itu terlalu kecil kalau yang di kelas bawah nih ya. Kadang-kadang mereka tidak memasukkan biaya produksi itu adalah gaji mereka. Nah, ini kan jadi problem gitu. Betul, begitu juga misalkan pembantu rumah tangga misalkan atau asisten rumah tangga. Itu juga perhitungan gajinya kan menjadi absurd. Karena sebenarnya dia 24 jam berada di rumah misalkan seperti itu dalam seminggu. Nah, dalam hal-hal ini kadang-kadang memang tidak termasuk dalam undang-undang ketenaga kerjaan misalkan, karena dianggap dia bukan pekerja formal gitu ya. Nanti panjang urusannya misalkan apakah perempuan terutama bekerja di informal seperti itu. Karena 57% tenaga kerja kita secara nasional ada di informal, itu terlindungi kah kemudian dan BPJS kesehatan, ada BPJS ketenaga kerjaan. Itu adalah yang formal kan, yang informal kan belum wajib untuk BPJS dan aturan mengenai upah minimal kan. Nah, Bu Yani, kalau kita melihat seringkali perempuan terpaksa bekerja itu karena sekarang ini kan inflasi terus-menerus meningkat, sedangkan ukuran kemiskinan itu kan nggak naik-naik ya. Artinya bahwa kalau perempuan nggak bekerja, pasti
pendapatan itu nggak cukup untuk mendidik anak, biaya pendidikan makin naik, biaya makan makin naik. Nah ini juga menunjukkan bahwa perempuan tuh terpaksa bekerja bukan hanya karena itu, tapi karena ekonomi sebenarnya. Ini gimana? Iya, itu jangankan sekarang, 5 tahun yang lalu penelitian sudah membuktikan itu. Tambah lagi sekarang gitu ya? Apalagi sekarang gitu loh. Jadi ketika ditanya alasannya kenapa mereka bekerja, kan katanya alasannya karena killing time gitu ya. Terus butuh aktualisasi diri, nyatanya tidak. Bahwa memang kebutuhan ekonomi nggak cukup gitu loh. Kan tadi bilang sekolah tambah mahal gitu loh semuanya dan sebagainya. Jadi memang kelihatannya bahwa perempuan bekerja itu sudah menjadi satu keniscayaan. Jadi yang perlu diperbaiki ke depan, kalau tadi Pak Agus bilang perempuan harus mengurangi dan sebagainya, memang harus ada kesepakatan aja rumah tangga gitu kan. Tidak semua rumah tangga tuh kan kalau saya kebetulan orang Islam, di zaman Nabi aja mau pilih istri yang bekerja boleh, mau pilih istri yang di rumah boleh, mau pilih istri yang mana boleh. Ini kan semuanya bagus-bagus saja, yang penting kesepakatan gitu loh. Dan untuk bisa kesepakatan sama, ya memang balik lagi. Ini yang model Pak Agus kalau kebanyakan begini kan kesian juga yang perempuan produktif gitu loh. Di rumah dikurangi. Padahal perempuannya lebih bagus gitu loh. Peluangnya lebih tinggi, lebih bisa menghasilkan. Sayang gitu. Saya klarifikasi ya. Ini kita bicara tuh sebetulnya yang di sektor formal. Jadi yang tadi dibicarakan e-commerce dan sebagainya, sebetulnya ya tapi termasuk di sektor formal juga Pak, kalau dia bisa jadi menteri, istrinya bapaknya enggak, kasihan dong Pak, dorong dong, ya nggak? Kamu yang zaman sekarang pilih mana? Kalau dia suruh kerja. Oke Pak, kalau kita lihat pembinaan yang dilakukan untuk kelompok-kelompok perempuan supaya tadi dikatakan harus ada sustainability, jangan sampai ini sifatnya proyeknya ya tahun ini, tahun depan nggak ada proyek lagi. Itu apa di Departemen Koperasi Pak? Jadi kita kerjasama ya, misalkan contohnya perempuan-perempuan wirausaha itu banyak ada di kelompok yang Fatayat dan Muslimat NU. Itu semua umumnya mereka pengusaha loh. Mereka membantu suaminya untuk biasanya menjadi pedagang ya, kemudian juga memberikan jasa-jasa lainnya ya yang sifatnya produktif tentu ya. Nah kemudian di asosiasi-asosiasi seperti IWAPI ya terus HIPI, kemudian banyak sekali organisasi wanita. Nah kalau tanpa kerjasama seperti itu programnya itu nanti akan putus. Nah kami bekerja dulu, kami pernah. Jadi asosiasi itu juga sangat berperan penting ya untuk kontinuitasnya ya, betul. Nah kemudian kami juga mengembangkan pusat layanan usaha terpadu ya di Kementerian Koperasi. Di setiap provinsi itu kita sekarang sudah punya 53 ya pusat layanan usaha terpadu, itu sebagai kliniknya UKM. Apa aja tuh ininya? Dia advokasi, konsultasi ya, terus melakukan pelatihan. Barusan tadi pagi saya mengumpul hadir di satu para pendamping. Jadi kalau usaha mikro, level mikro ini tanpa pendamping, dia akan putus. Makanya kita siapkan pendamping. Nah, pendamping ini tugasnya untuk bagaimana dia mengantarkan mereka untuk bisa berjualan. Pendampingnya itu siapa Pak? Direkrut dari tenaga-tenaga, ada sarjana, ada minimum D3 ya. Nah itu ditempatkan di pusat-pusat layanan usaha terpadu. Kita kerjasama dengan Telkom. 50-an 54 ya. Jadi kita bangun gedung namanya PLUT. Kalau bahas pusat layanan usaha terpadu, bahasa Inggrisnya CIS ya, Center for Information. Sudah mulai jalan sekarang? Sudah jalan, sudah jalan. Tadi ada 600 pendamping, saya datang ke situ. Mereka diberikan sosialisasi bagaimana meningkatkan kapasitas mereka. Dan ini sudah jalan kerjasama dengan Telkom. PT Telkom dengan untuk e-commerce-nya ya, untuk mereka bisa jual secara marketplace gitu ya. Ya, jadi di situ. Kemudian dengan perguruan tinggi kita juga melakukan semacam kerjasama beberapa, bahkan dengan tadi yang Mbak sebut itu ada MOU dengan Koperasi Wanita Koperasi tadi wanita, ya. Kopwan itu banyak sekali. Ya, ada pelatihan. Jadi jargon kami di koperasi, tidak ada koperasi tanpa IT. Tidak ada koperasi tanpa pelatihan. Tidak ada koperasi tanpa transaksi. Baik, kita harus break lagi. Ya pemirsa, janganlah kemana-mana, tetap di Economic Lounge with IC.